Kalau mungkin di daerah Eropa, orang Muslim sedikit, masjidnya kecil, akhirnya nggak muat, dia buat sholat lain kan susah. Mungkin butuh perizinan. Berarti perbuatan yang nalu ala begitu saja dilakukan oleh Rasulullah tanpa dijelaskan kewajibannya bukan wajib. Himpunan semestanya salat berjamaah berbilang. Di dalam semestanya ada semesta yang lebih kecil, himpunan yang lebih kecil namanya salat Jumat berbilang. Oke, mungkin ini terkait juga terkait geografi, Ustaz. Ya, kalau mungkin di daerah Eropa orang Muslim sedikit, masjidnya kecil, akhirnya nggak muat, dia buat sholat lain kan susah. Mungkin butuh perizinan, butuh apa begitu kira-kira. Kebayang nggak, Ustaz? Jadi dia mau buka tempat lain, ta'adzul Jumat di tempatnya itu susah karena kondisinya tidak memungkinkan untuk membuka begitu. Sehingga opsinya mungkin dia membuat tadi 2 gelombang begitu. Kalau di daerah sana. Nah, sekarang kalau di Indonesia misal, kan kita mayoritas Muslim, kemudian masjid juga banyak, musola juga apalagi gitu ya. Nah, kebayang tadi ya. Nah, jadi artinya kan ta'adzul Jumat seperti yang digambar oleh para ulama salaf kan bisa. Misalkan di masjid satu, nanti di musola pojok sana, nanti di musola yang bagian sana gitu. Itu memungkinkan kalau di sini di Indonesia gitu. Nah, tapi kalau di Eropa mungkin itu susah karena nggak ada tempat lain gitu. Masjidnya cuma ikut tok. Gitu. Nah, mungkin ini nanti berbeda konstruksi hukumnya ketika kita mau bilang tadi 2 gelombang itu kira-kira. Nah, sekarang kita di Indonesia saja. Kebetulan saya di Indonesia. Nah, itu memungkinkan untuk ta'adzul Jumat yaitu di lokasi yang berbeda begitu. Nah, sekarang diusulkan Jumatan 2 gelombang. Jadi diusulkan shift 1, shift 2 yang seperti saya jelaskan itu tadi. Nah, itu bagaimana kira-kira, Ustaz? Karena ta'adzulnya ta'adzul Jumat di lokasi yang berbeda masih bisa nih. Sehingga ta'adzulnya tidak bil waktu tapi bil tempat gitu misalkan ya. Kira-kira gimana gambarnya itu? Begini. Wallahu ta'ala alam. Ulama dahulu kasih solusi dengan ta'addud Jum'ah kalau ada hajat. Tapi sebenarnya bisa saja solusinya dari sejak zaman dahulu kala bukan ta'addud Jum'ah di tempat yang lain, tapi salat Jum'ah bergelombang berkali-kali dalam satu waktu. Bisa saja kan? Kenapa kita salat Jumat di 2 tempat? Karena tidak cukup masjidnya. Kenapa bangun masjid baru? Kenapa tidak 2 kali saja salat di sini? Iya. Itu sejak zaman dahulu kala sudah ada, sudah bisa dibayangkan. Gini. Nah, begini. Ulama ini suara apa ya? Nah, ulama di zaman dahulu kala itu melarang adanya 2 Jumat secara asli. Iya. Secara asli melarang adanya 2 Jumat. Tapi kalau jumlah terlalu banyak, maka ada hajat. Iya. Oke, ada hajat. Ketika ada hajat, maka harus diberikan solusi. Solusi terdekat dari tidak salat Jumat 2 itu adalah salat Jumat 2 di lain masjid. Jadi salat Jumat sekali di masjid ini dan satu di masjid itu. Ya. Sedangkan kalau salat Jumat 2 kali dalam satu masjid, itu yang dilanggar 2.
Ya. Satu, ta'adud Jumat itu tidak ada di zaman Nabi. Yang kedua, ta'adud Jumat di satu masjid tidak ada di zaman Nabi. Oke. Jadi ulama mengambil yang paling sedikit. Makanya kalau ditanya apa dalil ulama mengenai bolehnya ta'adud salat Jumat di dua masjid, tidak ada. Karena diambil kemungkinan terendah daripada menjauhi syarat. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa difahami. Itu dia. Itu mengenai ta'adud salat Jumat. Ya. Jadi solusi, jadi kalau masih bisa ta'adud Jumat dengan berlainan masjid, maka itu lebih dianjurkan dibandingkan ta'adud Jumat di dalam satu masjid. Oke. Karena ta'adud Jumat dalam satu masjid, dua yang dilanggar. Pertama, tidak pernah dilakukan ta'adud Jumat di zaman Nabi. Yang kedua, tidak pernah dilakukan dalam satu masjid dua kali. Karena akan masuk bab baru, yakni ta'adud salat jamaah di dalam satu masjid. Dan itu tidak semua ulama membolehkan. Khususnya dalam mazhab Imam Malik itu tidak boleh sama sekali. Ada salat jamaah setelah salat yang dipimpin oleh imam yang pertama tidak ada. Jadi batal salatnya. Batal jamaah. Jadi dua dilanggar. Paham. Oke. Tapi nanti ada pembahasan yang mana dalil lebih kuat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Nanti ada pembahasan yang luas dan itu butuh penjelasan yang lebih. Siap. Baik. Kita ambil simpelnya aja. Kepanjangan nanti. Ya, intinya lebih dianjurkan untuk ta'adud Jumat yang dalam di lain konteks tempat gitu ya. Artinya kalau apalagi di Indonesia ya, kira-kira karena lokasinya masih banyak gitu ya, artinya tempat-tempat sangat banyak banget gitu, artinya ya lebih sangat dianjurkan double pokoknya. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Jadi kita lebih dulu untuk ta'adud Jumat. Afdalnya salat Jumat kalau ta'adud di lain masjid, karena yang dilanggar dari syarat satu, yakni salat Jumat ta'adud. Tapi kalau salat ta'adud Jumat di satu masjid, maka dua. Yang pertama, ta'adud Jumat itu sendiri satu. Yang kedua, ta'adud jamaah dalam satu masjid. Ya. Dua. Oke, masuk. Maka yang paling ringan itu adalah ta'adud Jumat di lain tempat. Allah Ta'ala alam. Kalau ulama-ulama kontemporer yang sekarang ada apa pendapat-pendapatnya yang membolehkan gitu, Tan? Ulama lah, kira-kira ada nggak yang salat Jumat ini mudah-mudahan semua yang dengar ini sedikit banyak punya cakrawala berpikir yang agak terbuka dengan perbedaan. Pertama, salat Jumat ini itu adalah salah satu bagian fikih ibadah yang banyak dibicarakan ulama dan memiliki syarat yang berbilang. Syaratnya banyak. Oke. Ada madhab yang mensyaratkan harus salat Jumat sama imam. Jadi kalau tidak ada, yakni penguasa. Kalau tidak ada penguasa, tidak boleh salat Jumat. Ada yang mengharuskan di masjid yang pertama dibangun, walaupun sempit. Jadi kalau masjid yang kedua dibangun, tidak boleh. Ada yang mewajibkan harus di kota. Kalau di kampung tidak boleh, tidak sah. Jadi kalau tidak di kota, tidak sah salat Jumatnya. Ada yang mengharuskan punya atap. Bangunannya harus ada atapnya. Tidak ada atapnya, tidak sah salat Jumat. Ada yang mengharuskan ada dinding. Jadi kalau masjid tidak ada dindingnya, tidak sah. Di pendopo tidak sah salat Jumat. Jadi banyak sekali hal-hal yang macam itu. Saya kasih contoh, Imam Abu Hanifah mensyaratkan adanya imam. Jadi kalau tidak ada penguasa salat Jumat di situ batal. Jadi yang tidak salat Jumat di Istiqlal batal semua satu Jakarta. Harus salat Jumat di Istiqlal. Oke. Jadi kalau di situ tidak salat, jadi orang-orang di daerah yang tidak ada penguasanya harus boleh ta'adud, tapi penguasanya harus di kota itu, duduk di kota itu. Jadi kalau penguasa tidak ada penguasa di kota itu, tidak ada wali,
maka tidak ada salat Jumat, tidak wajib salat Jumat. Ada daerah-daerah pedalaman yang tidak ada camatnya, mungkin di mana tidak wajib Jumat mereka. Dalam madhab Imam Malik tidak ada atapnya, bolong, tidak sah. Atau tidak ada dindingnya, tidak sah. Masjid kayak pendopo tidak sah salat Jumat. Dan harus masjid yang pertama dibangun di kota itu. Jadi kalau ada masjid raya atau masjid agung, masjid jami yang dibangun pemerintah barusan 5 tahun lalu, tidak sah salat Jumat di situ. Salat Jumat yang pertama kali, masjid pertama kali dibangun. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i harus di kota. Kalau di bawadi tidak sah. Misal mazhab Imam Ahmad juga. Jadi kalau salat di kampung harus di kota. Misal. Adapun yang rumah satu kemudian hutan, kemudian rumah satu lagi hutan, tidak sah salat Jumat. Tidak wajib lagi salat Jumat. Di antaranya yang disyaratkan juga itu adalah harus satu salat Jumat dalam satu misr, dalam satu satu kota. Satu, tidak boleh. Itu disyaratkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah tidak. Dalilnya apa? Dalilnya begini, bunyinya. Bunyinya adalah Rasulullah tidak pernah melaksanakan 2 Jumat selama hidupnya. Itu dalil. Jadi dalilnya adalah ketiadaan dalil yang menyatakan bahwa salat Jumat 2 kali itu pernah dilaksanakan Rasulullah. Jadi dalilnya adalah ketiadaan dalil. Jadi banyak sekali syarat Jumat yang dikasih oleh ulama, itu dalilnya adalah ketiadaan dalil. Dalilnya Abu Hanifah harus ada imam, harus ada penguasa di kota itu dalilnya adalah ketiadaan dalil. Oh gitu. Jadi kemudian harus di kota salat Jumat itu adalah dalilnya ketiadaan dalil, karena Rasulullah tidak pernah salat Jumat di kampung. Iya. Dalilnya Rasulullah harus punya atap dalam mazhab Maliki adalah Rasulullah salat di Masjid Nabawi karena ada atapnya. Tidak pernah Rasulullah salat di tanah lapang. Dalilnya harus ada dindingnya karena bangunan Rasulullah selalu ada dindingnya. Tidak pernah ada. Jadi banyak sekali syarat salat Jumat itu dalilnya adalah ketiadaan dalil. Menarik. Dan kalau kita tarik kerana usul, ketiadaan dalil bukan dalil. Oke. Ketiadaan dalil bukan dalil. Begini. Saya tadi malam coba saya buka buku, kemudian saya buka kembali kaidah usul. Karena ada kaidah usul, ada kaidah fikih. Al-qawaid al-usuliyah, ada al-qawaid al-fiqhiyah. Kalau al-qawaid al-fiqhiyah adalah kaidah yang diambil dari hukum-hukum fikih. Jadi hukum-hukum fikih, produk-produk itu semua, salat hukumnya ini, wudu hukumnya ini, mandi hukumnya ini, menikah hukumnya, dikumpulkan semuanya, kemudian dilihat trennya. Dilihat polanya. Kemudian dibuatkan kaidah. Namanya kaidah fikih. Qawaid fikih. Kalau kaidah usul itu bedanya dengan kaidah fikih, dalil yang dikumpulkan bukan hukumnya, bukan produk hukum, tapi dalil dikumpulin, dilihat trennya, dilihat polanya, dibuatkan kaidah namanya qawaid usuliyah. Jadi beda antara qawaid fikih, beda dengan qawaid usul. Ini jangan disamakan. Kaidah usul mengatakan fi'lun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimujarradihi la yadullu 'ala al-wujub. Pekerjaannya Nabi, perbuatannya Nabi, mujarrad, yang alami, yang dikerjakan begitu saja, tanpa ada kejelasan ini hukumnya apa, tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib. Rasulullah waktu pergi haji naik tunggangan, tidak jalan kaki. Mujarrad. Rasulullah tawaf pakai onta, pakai tunggangan. Itu mujarrad, maksudnya alamiah terjadi. Dan tidak dijelaskan hukumnya apa, harus naik tunggangan atau tidak naik tunggangan. Nah, maka hukumnya bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, tidak mungkin haram karena Nabi tidak boleh haram, dan tidak mungkin wajib.
Karena wajib pasti dijelaskan oleh Rasulullah. Bayanul wajib wajib. Menjelaskan kewajiban wajib. Sampai sini dulu. Rasulullah khutbah itu selalu berdiri khutbah. Tapi tidak menunjukkan berdiri dan khutbah itu wajib. Walaupun Rasulullah tidak pernah khutbah duduk. Makanya dalam madzhab Imam Malik boleh khutbah duduk. Rasulullah khutbah selalu bawa tongkat. Tidak menunjukkan tongkat wajib. Sunnah saja dalam madzhab Syafi'i. Rasulullah tidak pernah tidak duduk di antara dua khutbah. Tapi dalam madzhab Syafi'i dan madzhab Imam Malik sunnah saja. Jadi perbuatan yang mujarrad, yang alami terjadi tanpa dijelaskan hukumnya oleh Rasulullah, maka hukumnya tidak wajib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat Sayyidatuna Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang ketika Rasulullah salat tarawih. Rasulullah salat tarawih jamaah di masjid. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Sayyidatuna Aisyah mengatakan di antara 2 atau 3 kali Rasulullah salat jamaah. Jadi antara malam ketiga atau malam keempat Rasulullah tidak keluar. Ditanya kenapa? Khasyitu an tuktaba alaikum. Saya takut diwajibkan atas kalian. Menunjukkan bahwasanya perbuatan yang tidak dijelaskan kewajibannya kemarin itu memang tidak wajib hukumnya. Bisa difahami tidak ini logikanya? Mujarrad aja Rasulullah salat tarawih aja. Nah, tidak dijelaskan hukumnya oleh Rasulullah apa. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika ditanya kok berhenti salat tarawih bersama kami. Kemudian Rasulullah mengatakan saya takut diwajibkan. Oh, berarti perbuatan yang begitu saja dilakukan oleh Rasulullah tanpa dijelaskan kewajibannya bukan wajib. Oke. Bukan wajib. Nah, termasuk dalil Rasulullah itu tidak pernah salat Jumat ta'addud. Itu begitu saja terjadi di zaman Rasulullah tanpa dijelaskan apa wajib atau tidak, maka hukumnya tidak wajib. Mungkin sunnah, mungkin mubah, mungkin makruh, walaupun tidak mungkin haram. Rasulullah mungkin melakukan haram. Maka menurut Syekh Wahbah Zuhaili, kalau kita baca Fiqhul Islam wa Adillatuhu, beliau mengatakan ar-rajih, yang rajih pendapat Abu Hanifah. Beliau mengatakan kayak begitu. Dan banyak sekali ulama mutaakhirin, ulama-ulama zaman sekarang itu pendapat. Mesir mayoritas madhab Syafi'i, ta'addud Jum'ah. Maliki mayoritas madhab Maliki, ta'addud Jum'ah, padahal di syaratnya tidak boleh. Indonesia kita ta'addud Jum'ah. Jadi mutaakhirin hampir semuanya mengikuti madhab Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Mutaakhirin. Itu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Panjang ceritanya, panjang sekali. Saya kira sudah terjawab lah. Bang, saya tambahi sedikit. Terus apa hukumnya ta'addud Jum'ah? Ta'addud Jum'ah karena kemungkinannya tidak wajib dan tidak haram kan? Masih ada 3 kemungkinan: sunnah, mubah, makruh. Ada kaidah usul yang mengatakan fi'lun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mujarrad idza warada bayan li mujmalin kana hukmuhu hukma dzalikal mujmal. Kalau pekerjaan Nabi itu naluri begitu saja terjadi tanpa dijelaskan hukumnya, maka dikembalikan ke hukum asalnya perbuatan tersebut itu di bawah naungan perbuatan apa. Maka salat Jumat berjamaah itu di bawah naungan salat berjamaah, hukum salat berjamaah. Hukum salat wajib berbilang. Karena tidak ada hukum mengenai secara pasti hukum salat Jumat berbilang, maka dikembalikan namanya bari'atul dhimmah. Dikembalikan hukumnya kepada hukum salat berjamaah secara berbilang. Apa hukumnya salat berjamaah? Karena kan di bawah payung kan? Bagaimana menggambarkannya?
Surah Hamzah. Jadi himpunan semestanya salat berjamaah berbilang. Di dalam semestanya ada semesta yang lebih kecil, himpunan yang lebih kecil namanya salat Jumat berbilang. Maka karena tidak ada hukum pastinya salat Jumat berbilang, maka dikembalikan kepada himpunan semesta yang mengayominya, yaitu hukum salat berjamaah berbilang. Maka hukumnya salat Jumat berbilang seperti salat zuhur berjamaah berbilang, salat asar berjamaah berbilang, salat maghrib berjamaah berbilang, salat isya berjamaah berbilang, salat subuh berjamaah berbilang. Baik. Yaitu boleh saja, mubah. Jadi sampai sini. Begitu Ya, cara siap. mentarjihnya. Begitu metodologi tarjih yang digunakan oleh sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik.